Halo semuanya, selamat datang lagi di channel YouTube Autumn Tabibito. Di video hari ini, aku akan ceritain gimana sih cara pembuangan sampah di Jepang. Buang sampah di Jepang itu tuh pusing banget karena kita harus pilah sampahnya satu persatu berdasarkan kategorinya. Dan kita juga nggak bisa langsung sembarangan kumpulin sampahnya buang tiap hari. Tapi ada jadwal hari-hari tertentunya. Jadi misalnya hari ini tuh sampah plastik, besok tuh sampah botol, besok lagi tuh sampah bakar, dan seterusnya. Nah contohnya aja untuk sampah yang sampah makanan atau sampah dapur, itu tuh seminggu cuma 2 kali jadwalnya. Jadi kita nggak bisa tiap hari buang sampah dapur di sini. Untuk pembuangan sampahnya juga jadwalnya tergantung daerah tempat tinggal masing-masing. Jadi kalian bisa cek di city hall kalian ya. Untuk kategori sampahnya dibagi menjadi 6 kategori besar, yaitu yang pertama, sampah yang mudah terbakar atau combustible. Yang kedua, sampah yang tidak mudah terbakar atau incombustible. Yang ketiga, sampah kertas dan kain atau pakaian. Yang keempat, sampah PET bottle, kaleng, dan botol kaca. Yang kelima, sampah plastik. Yang keenam, sampah yang berukuran besar. Yang pertama, sampah yang mudah terbakar atau combustible. Nah, yang termasuk ke dalam sampah yang mudah terbakar ini adalah pertama tentunya sampah dapur. Kemudian ada barang-barang yang terbuat dari plastik seperti sikat gigi, mainan, dan sebagainya. Barang-barang yang terbuat dari karet atau dari bahan kulit seperti tas, sepatu. Untuk kotak yang tidak mudah dibersihkan seperti kotak pizza atau kotak sisa deterjen. Kemudian ada sampah pampers, minyak goreng, kemudian pakaian yang sudah kotor, tanaman, dan sebagainya. Untuk cara buangnya, kalian masukkan sampah-sampah tersebut ke dalam plastik transparan atau semi-transparan. Kemudian kalau masih ada sisa air, jangan lupa dikeringkan terlebih dahulu atau dibuang terlebih dahulu airnya. Kalau untuk sisa minyak goreng, dapat kalian serap dengan kertas atau kain bekas. Atau kalian bisa pakai koagulan atau pembeku minyak yang dijual di toko 100 yen. Untuk sisa minyak goreng itu nggak boleh dibuang langsung ke dalam saluran air. Yang kedua, ada sampah yang tidak mudah terbakar atau incombustible. Yang termasuk ke dalam sampah ini adalah yang pertama, sampah yang terbuat dari bahan keramik, gelas, atau logam. Misalnya kayak piring, gelas, panci, hanger baju, dan sebagainya. Kemudian ada bola lampu yang sudah rusak. Lalu ada ini, peralatan rumah tangga yang kecil, misalnya kayak hair dryer, setrika. Dan untuk misalnya kayak payung juga termasuk dalam kategori ini. Selain itu ada juga kaleng spray, termometer, dan pisau. Cara buangnya adalah masukkan sampah tersebut ke dalam plastik transparan atau semi-transparan. Kalau untuk tabung gas atau termometer itu pisahkan plastiknya dan kasih label nama. Kalau itu termometer, ini tuh tabung gas. Oh, terus kalau misalnya kalau ada gelas atau piring yang pecah, kalian harus bungkus dulu dengan kertas atau kain. Kalau untuk pisau bisa dibungkus dengan kain atau kertas, kemudian ditulis di bungkusannya kalau ini tuh pisau isinya. Yang ketiga ada sampah kertas dan pakaian atau kain. Yang termasuk ke dalam sampah ini adalah koran, majalah, kotak kardus, kemudian sisa-sisa kertas seperti bekas kotak tisu, bekas kotak susu, kemudian bekas kotak snack, pamflet, amplop, dan sebagainya. Lalu ada pakaian-pakaian atau kain yang sudah tidak terpakai lagi. Cara buangnya, kalau untuk koran, majalah, kardus dipisah sesuai jenisnya masing-masing, lalu diikat dengan tali. Kalau untuk kertas-kertas kecil tadi kayak pamflet, kotak tisu, kotak snack, kalian bisa selipin ke dalam majalah, atau kalau misalnya jumlahnya banyak, masukin ke dalam paper bag. Kalau untuk pakaian atau kain bisa dibungkus atau dimasukkan ke dalam plastik transparan. Yang keempat, ada sampah PET bottle, kaleng, dan botol kaca. Yang termasuk ke dalam sampah ini adalah botol kaca bekas makanan atau minuman, kaleng bekas makanan atau minuman juga, lalu ada PET bottle bekas makanan atau minuman. PET bottle di sini tuh yang ada logo PET-nya. Cara buangnya, kalian harus bersihkan dulu botol-botol tersebut, dibilas bersih hingga nggak ada bekas makanan atau minuman di dalamnya. Kemudian kalau untuk botol kaca, biasanya kan tutupnya itu dari bahan logam atau bahan plastik. Kalian harus pisahin tutupnya. Kalau tutupnya bahan logam, kalian buang di sampah yang tidak bisa terbakar. Kalau tutupnya plastik, kalian buang di sampah plastik. Begitu pula dengan PET bottle. PET bottle kalian harus buka dulu labelnya.
dan si tutup botolnya. Kemudian si label dan tutup botol pisahkan ke dalam sampah plastik. Setelah itu kalian tinggal masukin ke kontainer yang tersedia. Kalau untuk sampah kaleng biasa boxnya warna biru, kalau untuk sampah botol warnanya kuning. Kalau untuk PET bottle masukin ke dalam jaring PET bottle. Yang kelima ada sampah plastik. Yang termasuk ke dalam sampah ini adalah botol bekas sampo, sabun atau saus, kemudian plastik bekas snack, roti, sayuran atau plastik belanjaan. Lalu ada kemasan untuk tahu atau telur, ada cup untuk dessert, kemudian tray dari bento atau cup noodle, atau kalau beli daging ada tray styrofoamnya. Lalu tutup botol plastik, ada juga styrofoam. Biasanya kalau untuk sampah plastik kalian perhatiin ada tanda logo tulisan Pura, itu tuh berarti sampah plastik. Cara buangnya, kalian cuci dan bilas bersih si kemasan tersebut, lalu dimasukin ke dalam plastik yang transparan atau semi transparan. Kalau yang nggak bisa dibersihin tuh bisa kalian buang di bagian sampah terbakar. Yang keenam ada sampah berukuran besar. Yang termasuk ke dalam sampah ini adalah furnitur atau peralatan rumah dengan ukuran lebih dari 30 cm. Misalnya tuh kayak matras tempat tidur, rak, meja, gantungan baju dan sebagainya. Cara buang sampahnya juga agak berbeda dengan sampah lainnya, karena kalian harus bayar kalau buang sampah yang berukuran besar. Caranya adalah, pertama kalian bisa reservasi via telepon atau website, infokan pada mereka jenis sampahnya apa, dan berapa dimensi ukurannya, panjang, lebar, tingginya berapa senti. Nanti dari petugasnya bakal menginfokan berapa harganya, dan kira-kira tanggal berapa kalian ingin sampahnya diangkut. Lalu kalian tinggal pergi ke kombini, beli stiker pembuangan sampahnya. Misalnya mereka bilang harganya 2000 yen. Ya udah kalian beli stiker dengan total harga 2000 yen. Si stikernya itu akan ditempelkan di sampah yang akan kalian buang. Misalnya kalian mau buang sampah meja, nanti stikernya tempelin aja di mejanya. Lalu si mejanya dikeluarkan di hari H kapan mereka mau angkut sampahnya. Biasanya sih ditaruhnya di depan bangunan apartemen atau mansion kalian sih. Oke, sekian untuk video tentang pemilahan sampah di Jepang. Memang rada pusing dan ribet. Kalian harus hafal nih sampahnya masuk kategori apa, dibuangnya hari apa. Tapi tujuannya ya supaya bisa di-recycle sesuai jenisnya masing-masing. Sekian untuk video hari ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah!